Halo guys, kemarin yang pada request untuk pakai suara sendiri Mimin akan coba. Maaf kalau suaranya jelek soalnya baru pertama. Oke sebelum lanjut di subrek ya. Pada saat ini, dada si Hao bersinar. Dia menggunakan tulang makhluk tertinggi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Dia akan bergerak selama kekacauan. Si Hao menggunakan teknik berharganya yang paling kuat untuk membunuh Huang Yu. Tubuh Huang Yu berlumuran darah. Wajahnya sangat tertunduk dan seluruh tubuhnya hampir hancur. Dia benar-benar bisa bertahan hidup di bawah jenis serangan mengerikan ini. Ada yang salah. Huang Yu merasakan bahaya. Dia dengan cepat pindah ke samping, menghilang dari tempat aslinya. Si Hao bergegas. Tulangnya yang tertinggi bersinar. Dia berteriak keras, "Serahkan hidupmu." Si Hao terkejut. Dia merasa ada yang tidak beres. Kamu cukup pandai menangkap peluang. Sebenarnya memiliki mata dewa yang bahkan bisa melihat melalui dongeng ini. Suara Huang Yu sedingin es. Ekspresi si Hao berubah. Kekuatan tulang makhluk tertinggi itu luar biasa ketika ia menunjukkan kekuatannya. Tetapi ia tidak bisa mengenai Huang Yu. Telapak tangan Huang Yu turun dengan kekuatan ratusan ribu jin. Cukup untuk benar-benar meledakkan puncak gunung menjadi abu. Ini adalah pukulan terakhir. Itu mencapai dada si Hao. Serangan balik ini malah berhasil. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Huang Yu meliris senyum dingin. Tiba-tiba dada si Hao bersinar lagi. Apa? Huang Yu tercengang. Jadi ternyata kamu benar-benar memiliki kulit bintang dewa yang sebenarnya. Huang Yu tercengang. Kedua belah pihak bantrak sekali lagi, mengaktifkan semua jenis teknik berharga dan menampilkan banyak metode misterius. Si Hao melepaskan renungan panjang dan mulai bertarung melawan yang lebih tua. Dia menghabiskan sejumlah besar kekuatan surgawi. Semua jenis cahaya terus melonjak di antara keduanya. Sayap dengan bulu emas bergerak keluar dan membuat si Hao bentuk setegak darah. Kekuatan pihak lain masih sedikit lebih besar pada akhirnya. Tangan si Hao tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan dan juga mengeluarkan renungan yang menguncang jiwa mereka. Huang Yu dengan cepat mundur. Huang Yu membentak tubuh manusia. Telapak tangan dan jari-jarinya menjadi emas. Dan dengan suara hong, dia mengirimkan ke si Hao. Cahaya warna-warni emas segera meletus ke udara. Akibatnya, si Hao terhuyung mundur. Dia sangat terguncang. Artefak magis dewa sejati lainnya. Berapa banyak yang kamu punya? Huang Yu benar-benar terkejut. Di lengan si Hao, sebuah tulang samar-samar terlihat. Sepertinya yang diharapkan, itu adalah artefak magis dewa sejati lainnya. Anak muda, kamu benar-benar membuatku marah. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Huang Yu berbicara dengan dingin. Senyum di wajahnya sudah benar-benar hilang. Pertempuran besar meletus. Si Hao menghabiskan kekuatan surgawinya hingga batasnya. Huang Yu mencibir. Sepasang sayap bunga emas abadi muncul di punggungnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan dengan patuh membiarkanmu menyerangku? Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Sayap Kun Peng muncul di belakangnya dan dia mengikuti dengan kecepatan tinggi. Namun, Huang Yu tidak melarikan diri dalam garis lurus kejauhan dan malah terus mengubah arah. Bergerak seperti hantu. Anak muda, kamu masih belum cukup. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak akan hidup lama jika Anda bertindak begitu gegabah terhadap saya. Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Teks tulang tiba-tiba muncul dari dada si Hao.
Kemudian, seperti banjir yang meluap dari surga, mereka semua mengalir keluar. Selain itu, masih ada satu orang bergegas keluar juga. Ia segera bergegas keluar lebih dari 10 li dan tiba di depan Huang Yu. "Apa?" Huang Yu berteriak ketakutan. Kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan sosok itu mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Ini adalah sosok emas kecil yang duduk di atas tulang makhluk tertinggi. Segera setelah itu, Huang Yu berteriak keras. Tubuhnya cepat menua. Rambutnya menjadi putih, kulitnya kendur, dan matanya menjadi kabur. Kecepatan menua itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Seolah-olah waktu telah dipercepat, dan hidupnya akan mencapai akhir. Si Hao menyerang dengan metode yang paling menindas. Tangannya membentuk jejak pedang sebelum meratas Huang Yu. Huang Yu berteriak keras. Bila pedang itu melewati lehernya dan menebas ke bahunya, menggiris seluruh tubuhnya. Ini sepertinya tidak benar. Si Hao terkejut. Baru saja, pihak lain terluka parah oleh bilah tangan. Namun sekarang, dia bisa menahan serangan ini. Tubuh asli Si Hao bergegas. Dia mengeluarkan garis yang menakutkan dan bilah tombak yang menyilaukan mengiris ke arah Huang Yu. Darah mericak tinggi ke udara. Huang Yu terbelah. Sementara itu, Si Hao yang terbentak dari simbol tulang makhluk tertinggi juga bereaksi. Itu menggunakan lengannya yang bawah. Benar-benar menyebabkan Huang Yu batuk darah dalam jumlah besar dan terbang keluar. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Huang Yu mengeluarkan tangannya untuk memblokir serangan itu. Lengan Si Hao terasa agak mati rasa. Kekuatan pihak lain benar-benar luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Aura Huang Yu menjadi lebih kuat. Luka di tubuh Huang Yu dengan cepat menutup. Auranya mulai berkembang dengan kekuatan yang semakin besar. Hahaha, apakah Anda berpikir bahwa saya sudah berada di ujung tali? Bahwa hidup saya akan segera berakhir? Si Hao mengerutkan kening. Dia dengan tegas mundur, menarik kembali jarak yang aman. Kamu menggunakan seranganku untuk memperbaiki pil surgawimu. Saya sudah tua, jadi keberanian saya kecil dan saya tidak akan rela mengambil resiko hal seperti itu. Itu hanya sesuatu yang harus saya lakukan dalam situasi paling putus asa. Tatapan Huang Yu tidak jelas. Si Hao terdiam. Pada kenyataannya, alasan terpenting adalah perbedaan kekuatan antara mereka berdua terlalu besar. Si Hao berbalik dan melarikan diri. Huang Yu secara alami bergegas mengejarnya. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Lengannya bergerak dan sepasang sayap emas muncul. Ketika Si Hao menghindar, banyak puncak gunung di bawahnya hancur. Ketika mereka tersapu oleh cahaya keemasan, mereka semua runtuh. Sekarang, Huang Yu secara alami pulih ke kondisi optimalnya. Luka-lukanya telah menghilang, dan seluruh tubuhnya berdenyut dengan cahaya keemasan. Anak muda, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Mengapa Anda tidak datang dan mencicipi artefak magis tua ini? Dia membuka mulutnya dan meludahkan palu emas kecil. Petir meleset ke arah Si Hao. Si Hao tercengang. Ini bukan serangan biasa. Palu kecil mengeluarkan suara guntur, dan ada petir yang menyebar dengan kecepatan ekstrim. Pergilah, Huang Yu berteriak keras. Palu petir bersinar dan bergemuruh dengan suara. Itu bertabrakan dengan artefak magis Dewa Sejati di tangan Si Hao, membuatnya sangat terguncang dan membentuk darah dari mulutnya. Palu emas kecil ini tidak sederhana. Laut tak berujung,
teriak Si Hao. Gelombang hitam muncul dari belakangnya. Seharusnya kamu menyerah saja. Huang Yu tertawa dingin. Dia mengeluarkan tangan besar dan meraih keluar. Ekspresi Si Hao berubah. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari dunia kecil ini. Dia harus bertarung dengan semua yang dimiliki dan mempertarungkan semuanya. Si Hao melepaskan teriakan keras. Sepasang sayap kunpeng muncul di belakangnya. Huang Yu tercengang. Sebuah retakan muncul di dunia telapak tangan. Si Hao benar-benar pecah. Huang Yu berkata, sungguh kemampuan surgawi yang hebat. Jika saya berhasil mengolahnya, kekuatan saya pasti akan berlipat ganda. Si Hao terus-menerus melemparkan biji bunga matahari iblis ke dalam mulutnya. Ini adalah pertempuran paling menyedihkan yang pernah dilakukan Si Hao. Huang Yu mengirim petir untuk meretas Si Hao. Si Hao membuka jalan untuk melarikan diri. Huang Yu secara alami mengejarnya. Dia ingin mengalahkan Si Hao dengan menyedihkan dan memaksanya untuk melarikan diri kembali ke tanah leluhurnya sehingga dia bisa mempelajari semua rahasia Si Hao. Apakah dia benar-benar tumbuh di tempat seperti ini? Huang Yu berkata pada dirinya sendiri. Mata Si Hao bersinar. Batas waktu telah berlalu. Jadi dia bisa menggunakan tulang makhluk tertinggi lagi. Dia meledak dengan kekuatan surgawi. Sosok kecil itu terbang keluar dari dadanya lagi. Huang Yu meraung. Dia tidak cukup cepat untuk menghindari sosok yang terbentak dari simbol ini. Jadi dia dipukul sekali lagi. Hanya saja, kali ini benar-benar berbeda. Dia berubah dari tua kembali menjadi muda. Perasaan menjadi muda benar-benar bagus. Huang Yu menghela napas. Si Hao tercengang. Kemudian dia mulai mengantuk tanpa henti. Orang aneh, sialan ini. Si Hao memperhatikan bahwa meskipun Huang Yu menjadi lebih muda, kekuatan surgawinya menjadi lebih lemah. Tidak sebesar ketika dia dalam kondisi tua. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Dia melemparkan dirinya ke depan dan melakukan semua yang dia bisa untuk membunuhnya. Sayangnya, dia salah perhitungan. Meskipun Huang Yu saat ini tidak sehebat ketika dia lebih tua, dia masih setingkat lebih tinggi dari Si Hao, membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Jika saya telah menyalakan api surgawi saya dan memiliki kekuatan surgawi yang cukup, saya bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Sayang sekali, Si Hao benar-benar tidak bisa memikirkan cara. Hukum emas, tekan dan bunuh. Huang Yu dengan ringan berteriak. Si Hao diledakkan sampai seluruh tubuhnya bergetar, menyebabkan darah mengalir dari seluruh bagian tubuhnya. Apakah kamu melihat sekarang? Inilah perbedaan kekuatan di antara kita. Pada akhirnya, kamu masih akan dikalahkan. Huang Yu berkata dengan dingin. Kamu hal lama. Begitu Si Hao membuka mulutnya, darah mulai terus mengalir keluar. Dia buru-buru menutup mulut dan menghidungnya dan melarikan diri ke arah tertentu.